Oke, selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kelompok 9 akan mempresentasikan bab 16 yaitu Line Operation dan bab 17 yaitu Maintenance dan Reliability. Perkenalkan anggota dari kelompok 9 yaitu RR Clara Cayaniviani absen 10, kemudian ada Ferdian Surathayon absen 24, kemudian ada Nicholas Aryadigo absen 25, dan Made Ayu Priyandita Putri absen 26. Next. Oke, dalam bab ini kami membahas operasi Lean termasuk GIT dan TPS sebagai pendekatan untuk perbaikan berkelanjutan. Ketiga pendekatan tersebut dengan caranya masing-masing berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan untuk membangun proses dan meningkatkan produktivitas dan mengarahkan pada operasi kelas dunia. Lean operation adalah praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Untuk just in time atau GIT itu adalah memproduksi yang hanya apabila ada permintaan atau pull system, atau dengan kata lain hanya memproduksi sesuatu yang diminta dan hanya sebesar kuantitas yang diminta. Dan yang terakhir untuk Toyota Production System atau TPS, yaitu aktivitas pada tingkat keseluruhan perusahaan berdasarkan pada kesadaran untuk menghilangkan pemborosan secara menyeluruh, mencari rasionalitas secara manufaktur, dan mengembangkan teknik manufaktur yang lebih baik. Oke, next. Oke, Line Operation mengarahkan bahwa setiap aktivitas yang tidak menambah nilai di mata pelanggan adalah pemborosan. Yang pertama itu ada Eliminate Waste. Di Eliminate Waste itu Taicho Ono yang terkenal karena karya di sistem produksi Toyota mengidentifikasi 7 kategori pemborosan. Yang pertama seperti overproduction. Kelebihan produksi yang baik berbentuk finished goods atau barang jadi maupun WIP atau barang setengah jadi, tetapi tidak ada order atau pesanan dari customer. Beberapa alasan akan adanya overproduction atau kelebihan produksi antara lain waktu setup mesin yang lama dan kualitas yang rendah. Untuk yang kedua ada queues atau waiting. Menunggu bisa dikarenakan proses yang tidak seimbang sehingga ada pekerja maupun mesin yang harus menunggu untuk melakukan pekerjaannya. Adanya kerusakan mesin, suplai komponen yang terlambat, ataupun menunggu keputusan dan informasi tertentu. Untuk yang ketiga ada transportation. Yang keempat ada inventory, yaitu akumulasi dari finished goods atau barang jadi, WIP atau barang setengah jadi, dan bahan mentah yang berlebih di semua tahap produksi, sehingga memerlukan tempat penyimpanan dan modal yang besar. Yang kelima yaitu motion, yaitu gerakan-gerakan pekerja ataupun mesin yang tidak perlu dan tidak memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut. Yang keenam ada overprocessing, yaitu proses yang tidak memberikan nilai tambah, yang merupakan pemborosan atau proses yang berlebih. Contohnya, proses inspeksi yang berulang kali, proses persetujuan yang melewati banyak orang, dan proses pembersihan. Dan yang ketujuh yaitu defective product. Next. Perusahaan-perusahaan Lean mulai program peningkatan terus-menerus secara mendasar melalui perbaikan housekeeping menggunakan prinsip 5S
untuk menciptakan dan memelihara agar tempat kerja menjadi teratur, bersih, aman, dan memiliki kinerja yang tinggi. 5S tersebut antara lain yang pertama, seiring atau short, yaitu menyingkirkan hal yang tidak perlu selama proses berlangsung, hingga laju material bisa lancar tanpa mengalami hambatan, seperti adanya penumpukan dalam suatu proses yang akan berdampak kepada sulitnya ditemukannya permasalahan yang terjadi karena tertumpu oleh material-material tertentu. Untuk yang kedua ada Seitan atau strengthen, yaitu mengatur atau menyusun item-item yang diperlukan dalam area kerja, kemudian mengidentifikasi dan memberikan label tanda, sehingga tiap orang dapat menemukan item-item itu secara mudah dan cepat. Yang ketiga ada Seiso atau shine, menjaga atau memelihara area kinerja tetap bersih dan rapi. Untuk yang keempat ada Shiketsu atau standardize, yaitu menstandarisasikan atau menciptakan konsistensi implementasi dari Seiri, Seiton, dan Seisei. Untuk yang terakhir ada Shitsuke, yaitu menjamin keberhasilan dan kontinuitas program 5S sebagai sesuatu untuk disiplin. Lalu ada remove variability, yaitu penyimpanan dari proses yang optimal atau proses yang mendistribusikan produk yang sempurna dengan tepat waktu. Jadi semakin kecil variability dalam sebuah sistem, maka semakin kecil pula dalam sistem tersebut. Untuk yang ketiga yaitu improve throughput, yaitu mengurangi waktu perpindahan produk dari sebuah proses ke proses lainnya. Oke, next. Kemudian ada lean dan just in time. Jadi fokus pada throughput yang cepat dan inventaris yang berkurang merupakan komponen yang kuat dari lean. Dengan menghilangkan pemborosan dan penundaan, JIT akan mengurangi biaya yang berhubungan dengan persediaan berlebih dan biasanya bermanfaat dalam mendukung strategi respon dan pengurangan biaya. Setiap saat bahan disimpan, suatu aktivitas yang menambahkan nilai bahan tersebut harus dilakukan. Untuk yang pertama itu adalah supplier partnership, yaitu timbul ketika pemasok dan pembeli bekerja sama dengan komunikasi yang terbuka dan sasaran untuk mengurangi sampah atau pemborosan dan biayanya. Keprihatinan dari supplier partnership yaitu ada 5. Yang pertama diversifikasi, yang kedua ada penjadwalan, yang ketiga ada lead team, yang keempat ada kualitas, dan yang terakhir ada banyak ukuran. Untuk yang ketiga yaitu yang kedua yaitu ada lean layout, yaitu tata letak JIT mengurangi bentuk pemborosan lain, yaitu seperti pergerakan. Bergeraknya bahan pada suatu pabrik atau kertas di kantor tidak memberikan nilai tambah. Sebagai contoh, sebuah lini perakitan harus dirancang dengan titik pengiriman di sebelah lini perakitan, sehingga bahan tidak perlu dikirimkan terlebih dahulu ke departemen penerima di tempat lain dalam produk, kemudian dipindahkan lagi. Adapun daftar tata letak, yang pertama itu pengurangan jarak. Mengurangi jarak adalah kontribusi utama dari sel kerja, pusat kerja, dan pabrik yang berfokus. Jalur produksi yang panjang dan lot ekonomis yang sangat besar, barang-barang akan melintasi melalui mesin yang sangat besar. Untuk operasi tunggal sekarang sudah tidak ada lagi. Untuk yang kedua, yaitu peningkatan fleksibilitas, yaitu dirancang sedemikian hingga dapat ditata kembali dengan mudah dengan menyusun terhadap perubahan dalam volume, perbaikan produk, atau bahkan desain-desain baru. Untuk yang ketiga, ada dampak pada kerja. Pekerja yang bekerja bersama dilatih silang sehingga mereka dapat menghadirkan efisiensi dan fleksibilitas pada sel kerja. Untuk yang terakhir ada ruang dan persediaan yang berkurang. Karena tata letak JIT mengurangi jarak perjalanan barang, JIT juga mengurangi persediaan dan menghilangkan ruang dan untuk persediaan. Yang ketiga itu ada lean inventory, di mana
Persediaan dalam produksi dan distribusi biasanya bersifat berjaga-jaga atau just in case jika terjadi sesuatu yang tidak beres. Dengan persediaan just in time, barang tiba saat dibutuhkan, bukan 1 menit sebelum atau setelahnya, dan dengan barang jumlah yang tepat. Yang pertama itu ada reduce inventory dan variability, yaitu meniadakan persediaan yang menyembunyikan variabilitas dalam sistem produksi. Yang kedua ada reduce lot size, yaitu dengan mengurangi persediaan. Manajemen telah membuang masalah yang tampak sehingga seluruh permasalahannya menjadi bersih. Untuk yang ketiga itu ada determining optional setup, yaitu rumusnya Q sama dengan akar dari 2DS per H buka kurung 1 min buka kurung D per P tutup kurung. D itu permintaan tahunan, sedangkan S itu biaya penyetelan, H itu biaya penyimpanan, D kecil itu permintaan harian, dan P kecil itu produksi harian. Yang terakhir ada reduce setup cost. Biasanya biaya persediaan maupun biaya penyimpanan akan berkurang sejalan dengan turunnya jumlah persediaan pesanan ulang dan tingkat persediaan. Namun, karena persediaan memerlukan biaya pemesanan atau penyetelan pada unit produk, jadi para manajer cenderung membeli atau memproduksi pesanan dalam jumlah besar. Oke, next. Akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi Lean Quality. Hubungan antara JIT dan kualitas sangat kuat. Hubungannya ada 3. Yang pertama adalah JIT memotong biaya untuk mendapatkan kualitas barang yang baik. Kedua, JIT meningkatkan kualitas. Seiring JIT mengurangi antrian dan waktu penyetelan, JIT menjaga bukti-bukti kesalahan tetap aktual dan membatasi jumlah sumber kesalahan yang potensial. Ketiga, kualitas yang lebih baik memerlukan lebih sedikit penyangga sehingga sistem JIT yang lebih baik dan lebih mudah diterapkan akan terbentuk. Next. Define Kanban. Kanban merupakan salah satu cara untuk mencapai ukuran lot yang kecil dengan memindahkan persediaan melalui toko hanya sesuai kebutuhan daripada mendorongnya ke stasiun kerja. Berikut apakah personel di sana siap atau tidak. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketika persediaan dipindahkan hanya sesuai kebutuhan, ini disebut sebagai dengan sistem tarik. Dan ukuran lot yang ideal adalah 1. Orang Jepang menyebut sistem ini sebagai Kanban. Kanban memungkinkan kedatangan di pusat kerja untuk mencocokkan atau hampir menyamai waktu pemrosesan. Kanban adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti kartu. Dalam upaya mereka untuk mengurangi persediaan, Jepang menggunakan sistem yang menarik inventaris melalui pusat kerja. Mereka sering menggunakan kartu untuk menandakan perlunya wadah bahan lain karena hal itulah sistem ini dinamakan Kanban. Next. Belum. Maaf, beberapa poin tambahan mengenai Kanban yang mungkin bermanfaat. Yang satu, ketika produsen dan pengguna tidak dalam kontak visual, kartu dapat digunakan. Jika tidak, lampu bendera atau tempat kosong di lantai mungkin cukup. Yang kedua, biasanya setiap kartu mengontrol jumlah bagian tertentu. Meskipun sistem kartu ganda digunakan jika sel kerja menghasilkan beberapa komponen atau jika ukuran lot berbeda dari ukuran perpindahan. 3. Kartu Kanban memberikan kontrol langsung atau batas pada jumlah pekerjaan dalam proses antar sel. Next slide. Berikut adalah rumus dari number of Kanban. Nah, yang di bawahnya itu cara menggunakan rumus dari Kanban.
Kanban sendiri. Hobbs Bakery memproduksi kue pendek yang dikirim ke toko bahan makanan. Pemiliknya, Ken Hobbs, ingin mencoba mengurangi persediaan mengubah sistem Kanban. Dia telah mengembangkan data berikut dan meminta Anda untuk menyelesaikan proyek. Yang pertama yang dilakukan adalah menghitung EOQ-nya terlebih dahulu dengan rumus production lead time sama dengan wait time ditambah dengan material handling time ditambah dengan process time sama dengan 2 days. Lalu daily demand-nya adalah 500 cakes. Safety stock-nya setengah day. Lalu container size-nya 250 cakes. Jadi EOQ-nya adalah 250. Nah, setelah mendapatkan ukuran EOQ-nya, barulah kita menggunakan rumus number of Kanban. Nah, yaitu demand during lead times ditambah safety stock per container size dengan 1000 ditambah 250 per 250 sama dengan 5. Jadi hasil yang didapatkan adalah 5 kontainer. Next. Layan quality. Tidak ada layan tanpa kualitas dan produksi tarik layan. Ukuran batch yang lebih kecil dan inventaris rendah semuanya meningkatkan kualitas dengan mengekspos kualitas buruk. Penghematan terjadi karena scrap, pengerjaan ulang, investasi persediaan, dan produk yang buruk tidak lagi terkubur dalam persediaan. Ini berarti lebih sedikit untuk unit buruk yang diproduksi. Singkatnya, sementara inventaris menyembunyikan kualitas buruk dan layan mengeksposnya. Untuk kesempurnaan melalui pembelajaran berkelanjutan, kreativitas, dan kerja tim, mereka cenderung memiliki atribut seperti berikut. Nomor 1, menghormati dan mengembangkan karyawan dengan meningkatkan desain pekerjaan, memberikan pelatihan terus-menerus, menanamkan komitmen, dan membangun kerja tim. 2, memberdayakan karyawan dengan pekerjaan yang dibuat menantang dengan mendorong tanggung jawab ke tingkat serendah mungkin, mengembangkan fleksibilitas pekerjaan melalui pelatihan silang dan mengurangi klasifikasi pekerjaan. 3, bangun proses yang menghancurkan variabilitas dengan membantu karyawan menghasilkan produk yang sempurna setiap saat. 4, mengembangkan kemitraan kolaboratif dengan pemasok, membantu mereka tidak hanya untuk memahami kebutuhan pelanggan akhir, tetapi juga menerima tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hilangkan pemborosan dengan hanya melakukan aktivitas yang bernilai tambah. Lalu yang terakhir adalah penanganan material, inspeksi, inventaris, waktu tempuh, ruang terbuang, dan pengerjaan ulang adalah target karena tidak menambah nilai. Sukses membutuhkan kepemimpinan serta komitmen penuh dan keterlibatan manajer, karyawan, dan pemasok. Imbalan yang diperoleh produsen layan sangatlah spektakuler. Produser ramping sering menjadi pemain benchmark. Next. Layan in service. Fitur layan berlaku untuk layanan dari rumah sakit hingga taman hiburan dan maskapai penerbangan. Secara langsung mempengaruhi nilai yang diterima pelanggan. Atribut layan menghormati orang, proses yang efisien dengan praktik standar yang ketat yang menghilangkan pemborosan, dan fokus pada peningkatan berkelanjutan adalah sarana yang meresap untuk menghasilkan nilai secara konsisten bagi semua pemangku. Jika ada perubahan fokus layan antara manufaktur dan layanan, mungkin interaksi pelanggan tidak tinggi, memberi penekanan pada pemberdayaan orang melalui pelatihan motivasi dan pemberdayaan untuk berkontribusi sepenuhnya. Namun selain aspek layanan interaksi pelanggan, berikut adalah beberapa aplikasi spesifik layan yang diterapkan pada pemasok, tata letak, inventaris, dan penjadwalan di sektor layanan. Yang pertama ada suppliers. Hampir setiap restoran berhubungan dengan pemasoknya berdasarkan JIT. Mereka yang biasanya tidak berhasil, pemborosan terlalu nyata, makanan rusak, dan pelanggan mengeluh sakit dan mungkin mati. Yang kedua adalah layout. Tata letak ramping diperlukan di dapur restoran, di mana makanan dingin harus disajikan dingin dan makanan panas harus disajikan panas. Contohnya McDonald, misalnya telah
mengonfigurasi ulang tata letak dapurnya dengan biaya besar untuk mempercepat proses produksi sehingga mempercepat pengiriman ke pelanggan. Yang ketiga ada inventory. Pialang saham menurunkan persediaan hingga hampir nol setiap hari. Sebagian besar pesanan jual dan beli terjadi secara langsung karena pesanan jual atau beli yang tidak dieksekusi tidak dapat diterima oleh klien. Yang keempat adalah scheduling. Maskapai harus menyesuaikan diri dengan fluktuasi permintaan pelanggan. Tetapi daripada menyesuaikan dengan perubahan persediaan, permintaan dipenuhi oleh ketersediaan personel. Melalui penjadwalannya yang rumit, personel muncul tepat pada waktunya untuk menangani puncak permintaan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu chapter 17, yang dengan topik maintenance dan reliability. Nah, yang pertama itu adalah pentingnya strategis pemeliharaan dan keandalan. Maintenance atau pemeliharaan itu mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam memelihara kemampuan sistem. Nah, untuk reliability atau keandalan adalah probabilitas bahwa bagian mesin atau produk akan berfungsi dengan baik untuk waktu tertentu dalam kondisi yang ditentukan. Nah, pada gambar yang ada di slide, itu saling ketergantungan antara operator, mesin, dan mekanik yang merupakan ciri dari pemeliharaan dan keandalan yang berhasil. Pemeliharaan dan manajemen keandalan yang baik itu meningkatkan kinerja dari perusahaan dan melindungi investasinya. Yang dimana dengan tujuan itu adalah untuk pemeliharaan dan keandalan adalah untuk menjaga kemampuan dari sistem itu sendiri. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang maintenance, yang dimana secara tradisional ada dua jenis pemeliharaan. Namun untuk kali ini saya akan menjelaskan tiga jenis, yaitu ada preventive maintenance atau pemeliharaan preventif, yang kedua ada breakdown maintenance atau pemeliharaan kerusakan, dan yang terakhir predictive maintenance yang berarti pemeliharaan prediktif. Yang pertama itu preventive maintenance atau pemeliharaan preventif adalah sebuah rencana yang melibatkan pemantauan, peralatan, dan fasilitas, dan melakukan inspeksi dan pelayanan rutin untuk menjaga peralatan dan fasilitas tetap efektif. Nah, yang kedua ada breakdown maintenance atau pemeliharaan kerusakan, di mana pemeliharaan perbaikan yang terjadi ketika pemeliharaan preventif gagal dan peralatan atau fasilitas harus diperbaiki secara darurat atau prioritas. Nah, yang terakhir itu adalah predictive maintenance atau pemeliharaan prediktif, yaitu menggunakan teknologi canggih untuk memantau dan memprediksi kegagalan dari peralatan tersebut. Nah, selanjutnya ada reliability. Di sini saya akan, jenis dari reliability ini ada satu jenis, yaitu sistem reliability. Karena kegagalan yang memang terjadi di dunia nyata, memahami kemunculannya merupakan konsep dari keandalan yang penting. Nah, sekarang adalah untuk menerapkan pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan preventif menyiratkan bahwa kita dapat menentukan kapan suatu sistem akan membutuhkan layanan atau perbaikan. Oleh karena itu, untuk melakukan pemeliharaan preventif, kita harus memiliki beberapa indikasi masa pakai atau kemungkinan kegagalan. Kegagalan terjadi pada tingkat yang berbeda selama umur produk. Nah, yang terakhir itu adalah membedakan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan kerusakan. Nah, dengan teknik pelaporan yang baik, perusahaan dengan memelihara catatan proses individu, mesin, atau peralatan.
Catatan tersebut dapat memberikan profil dari kedua jenis pemeliharaan yang diperlukan dan waktu pemeliharaan yang dibutuhkan. Memelihara riwayat peralatan merupakan bagian penting dari sistem pemeliharaan preventif, seperti catatan waktu dan biaya untuk melakukan perbaikan. Dengan catatan tersebut juga dapat memberikan informasi tentang keluarga peralatan dan juga pemasok. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke cara meningkatkan pemeliharaan. Di layar sudah terdapat dua gambar, di mana gambar sebelah kiri itu adalah traditional view of maintenance atau pandangan tradisional tentang pemeliharaan barang. Nah, pada grafik ini, yang dibahas itu hanya tentang hubungan antara pemeliharaan preventif dan juga pemeliharaan kerusakan. Namun dalam pandangan ini, manajer operasi mempertimbangkan keseimbangan antara dua biaya itu tadi. Nah, ketika kita mengalokasikan banyak sumber daya untuk pemeliharaan preventif, maka itu akan mengurangi jumlah kerusakan. Namun, pada titik tertentu, penurunan biaya pemeliharaan kerusakan mungkin lebih kecil daripada peningkatan biaya pemeliharaan pencegahan. Nah, pada titik ini, kurva biaya total mulai naik. Di luar titik optimal ini, perusahaan akan lebih baik menunggu kerusakan terjadi dan memperbaikinya saat terjadi. Namun sayangnya, kurva biaya seperti pada sebelah kiri ini jarang mempertimbangkan biaya penuh dari suatu perincian. Seperti yang saya katakan tadi, dia hanya membandingkan dua biaya. Nah, banyak biaya yang diabaikan karena tidak berhubungan langsung dengan kerusakan langsung. Misalnya, biaya persediaan yang dipertahankan untuk mengkompensasi downtime biasanya tidak dipertimbangkan. Selain itu, waktu henti dapat berdampak buruk pada keselamatan dan juga moral. Karyawan juga mungkin mulai percaya bahwa kinerja sesuai standar dan memelihara peralatan itu tidak penting. Akhirnya, waktu henti mempengaruhi jadwal pengiriman, menghancurkan hubungan pelanggan, dan penjualan di masa depan. Maka dari itu, dampak penuh dari kerusakan perlu untuk dipertimbangkan. Gambar bagian sebelah kanan atau full cost view of maintenance mungkin merupakan representasi yang lebih baik dari biaya pemeliharaan. Pada gambar ini, biaya menjadi minimum ketika sistem hanya rusak karena kejadian yang luar biasa dan tidak terduga. Nah, dengan asumsi bahwa semua biaya potensial yang terkait dengan waktu henti telah kita identifikasi, staf operasi dapat menghitung tingkat aktivitas pemeliharaan yang optimal secara teoritis. Analisis semacam itu tentu saja juga memerlukan data historis yang akurat tentang biaya perawatan, probabilitas, kerusakan, dan juga waktu perbaikan. Sebagai seorang manajer operasi, banyak hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Mempertimbangkan pemeliharaan preventif dan kerusakan seperti gambar bagian A mungkin tidak cukup, karena biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kerusakan juga sangat berpengaruh dalam pemeliharaan barang. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan biaya perawatan pencegahan dan kerusakan untuk memilih kebijakan perawatan yang paling murah. Next. Oke, kita akan membandingkan biaya preventif dan juga biaya pemeliharaan kerusakan. Kita mengambil contoh soal di mana Farland dan Halikman adalah karyawan perusahaan CPA yang mengkhususkan diri dalam persiapan penggajian. Perusahaan telah mengotomatisasi sebagian besar pekerjaannya menggunakan printer berkecepatan tinggi untuk pemrosesan cek dan persiapan laporan. Nah, pendekatan komputerisasi bagaimanapun pasti memiliki masalah. Selama 20 bulan terakhir, printer telah rusak pada tingkat yang ditunjukkan dalam tabel sebelah kanan. Nah, jadi 2 bulan pertama tidak terjadi kerusakan, namun setelah 8 bulan terjadi 1 kerusakan, setelah 6 bulan terjadi 2 kerusakan, dan setelah 4 bulan terjadi 3 kerusakan. Jadi total kerusakan terjadi itu ada 20 bulan. Next. Nah, setiap kali printer rusak, Farland dan Halikman memperkirakan bahwa mereka kehilangan rata-rata $300 dalam waktu produksi dan biaya layanan. Salah satu alternatifnya adalah dengan membeli kontrak servis untuk pemeliharaan preventif. Bahkan jika Farland dan Halikman mengontrak untuk pemeliharaan preventif, masih akan ada kerusakan.
Rata-rata 1 kerusakan per bulan. Harga untuk layanan ini adalah $150 per bulan. Pendekatan untuk menentukan apakah kantor akuntan publik harus mengikuti kebijakan atau kontrak berjalan sampai rusak. Untuk pemeliharaan preventif, terdapat 4 langkah penyelesaian. Next. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita harus menghitung jumlah kerusakan yang diperkirakan berdasarkan riwayat masa lalu. Jika perusahaan tetap berjalan apa adanya tanpa kontrak jasa. Jadi jumlah kerusakannya tetap seperti tabel yang tadi, terus frekuensinya itu adalah jumlah bulan terjadi kerusakan dibagi total bulan terjadi kerusakan. Jadi setelah 2 bulan tidak terjadi kerusakan, jadi itu 2 dibagi 20 sama dengan 0,1, 8 bagi 20 sama dengan 0,4, 6 bagi 20 sama dengan 0,3, dan 4 bagi 20 sama dengan 0,2. Oke, kita akan menghitung expected number of breakdown atau perkiraan kerusakan. Jadi rumusnya itu adalah jumlah dari number of breakdowns dikali corresponding frekuensi. Jadi 0 dikali 0,1 ditambah 1 kali 0,4 ditambah 2 kali 0,3 ditambah 3 kali 0,2. Hasilnya itu adalah 0 tambah 0,4 ditambah 0,6 ditambah 0,6 dan hasilnya 1,6 breakdowns per month. Jadi expected number of breakdown-nya itu sebesar 1,6 kerusakan per bulan. Next. Nah, langkah kedua, kita harus menghitung perkiraan biaya kerusakan per bulan tanpa kontrak pemeliharaan preventif. Jadi, expected breakdown cost atau perkiraan biaya kerusakan itu rumusnya adalah expected number of breakdowns dikali cost per breakdowns. Jadi tadi kita sudah temukan expected number of breakdowns-nya itu sebesar 1,6 dikali dengan biaya apabila terjadi kerusakan itu sebesar $300 dan hasilnya adalah $480 per bulannya. Next. Nah, selanjutnya kita akan menghitung biaya pemeliharaan preventif. Jadi, rumusnya preventive maintenance cost itu adalah cost of expected breakdowns if service contract seen ditambah cost of service contract. Jadi, berapa kerusakan per bulan yang diperkirakan apabila kita tetap mengambil kontrak, seperti yang sudah dijelaskan soal tadi, expected-nya itu ada 1 kerusakan per bulan, dikali dengan $300 ditambah 150 per bulan. Jadi hasilnya itu $450 per bulan. Next. Nah, kita sudah menemukan 2 hasil tadi, yaitu $450 dan $480. Langkah terakhir, kita harus membandingkan 2 opsi dan pilih salah satu yang lebih murah. Tentu saja sebagai sebuah perusahaan, kita tidak mau rugi dan kita harus lihat mana yang lebih murah untuk kita selanjutnya mengambil keputusan. Nah, karena secara keseluruhan lebih murah untuk menyewa perusahaan jasa pemeliharaan sebesar $450 daripada tidak melakukannya, yaitu sebesar $480, Farland dan Heligman harus menyewa perusahaan jasa tersebut. Jadi keputusannya adalah Farland dan Heligman harus menyewa jasa perusahaan tersebut. Nah, apa keputusan terbaik jika biaya kontrak pemeliharaan preventif meningkat menjadi $195 per bulan? Jadi jawabannya itu adalah pada $495 itu sama dengan 300 tambah 195 per bulan, kita harus jalankan sampai kerusakan. Karena itu lebih murah dengan asumsi bahwa semua biaya termasuk dalam $300 per biaya kerusakan. Oke, next. Setelah membandingkan 2 biaya, kita akan membahas tentang cara meningkatkan kemampuan perbaikan. Oke. Tidak semua perbaikan dapat dilakukan di fasilitas perusahaan. Oleh karena itu, manajer harus memutuskan di mana perbaikan akan dilakukan. Gambar di bawah ini memberikan rangkaian pilihan bagaimana mereka menilai dalam hal kecepatan, biaya, dan juga kompetensi. Nah, di sebelah kanan atau di gambar yang bagian sebelah biru, itu
dapat meningkatkan kompetensi pekerjaan perbaikan, tetapi pada saat yang sama itu juga meningkatkan biaya dan juga waktu penggantian. Nah, karena keandalan dan pemeliharaan preventif jarang sempurna, sebagian perusahaan memilih beberapa tingkat kemampuan perbaikan. Memperbesar fasilitas perbaikan atau meningkatkan manajemen pemeliharaan mungkin merupakan cara terbaik untuk membuat sistem beroperasi dengan cepat. Next. Next. Oke, kita masuk ke pemeliharaan otonom. Jadi, kebijakan dan teknik pemeliharaan preventif harus mencakup penekanan pada karyawan yang menerima tanggung jawab untuk jenis pemeliharaan peralatan, yaitu amati, periksa, sesuaikan, bersihkan, dan juga beritahu. Kebijakan tersebut sejalan dengan manfaat pemberdayaan karyawan. Pendekatan ini dikenal sebagai pemeliharaan otonom. Karyawan dapat memprediksi kegagalan, mencegah kerusakan, dan memperpanjang usia peralatan. Dengan pemeliharaan otonom, manajer membuat langkah menuju pemberdayaan karyawan dan mempertahankan kinerja sistem. Next. Kita masuk ke pemeliharaan produktif total. Jadi banyak perusahaan yang telah bergerak untuk membawa konsep manajemen kualitas total ke dalam praktik pemeliharaan preventif dengan pendekatan yang dikenal sebagai pemeliharaan produktif total atau TPM. Ini melibatkan konsep pengurangan variabilitas melalui pemeliharaan otonom dan praktik pemeliharaan yang sangat baik. Nah, pemeliharaan produktif total itu meliputi yang pertama, merancang mesin yang andal, mudah dioperasikan, dan mudah perawatannya. Terus menekankan total biaya kepemilikan saat membeli mesin, sehingga layanan dan pemeliharaan termasuk dalam biaya. Selanjutnya, mengembangkan rencana pemeliharaan preventif yang memanfaatkan praktik terbaik operator, departemen pemeliharaan, dan layanan depot. Dan yang terakhir, pelatihan untuk perawatan otonom sehingga operator memelihara mesin mereka sendiri dan bermitra dengan personel perawatan. Nah, pemanfaatan fasilitas yang tinggi, penjadwalan yang ketat, persediaan yang rendah, dan keandalan permintaan kualitas yang konsisten. Pemeliharaan produktif total terus meningkat dengan kemajuan terkini. Dalam menggunakan simulasi, sistem akar, dan sensor adalah kunci untuk mengurangi variabilitas dan meningkatkan keandalan. Oke, next slide. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih karena sudah menyaksikan.